بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أعزه بدينه وأمده بجنده وأيده بنصره اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسlimat jamaah Majlis Subuh Masjid Jami' Nurul Huda Komplek Departemen Luar Negeri rahimakumullah. Khusus yang saya hormati segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat, pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid Jami' Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini di penghujung Safar 1444 Hijriah kita dapat hadir meringankan langkah kita memenuhi panggilan Allah salat subuh. Alhamdulillah telah kita lakukan secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk di majlis mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah di majlis mulia ini, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum saya lanjut, saya mengajak mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah tergantung dari niat yang kita baca, kita inginkan. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, almarhumin almarhumat di alam kuburnya semoga senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika pagi hari ini ada saudara-saudara kita yang sedang berbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Ya, terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, aina makanu, dimanapun mereka belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang punya hajat, punya keinginan, semoga hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah. Kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Terakhir, kita doakan juga saudara-saudara kita di berbagai belahan bumi ini, terutama saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa bumi di Maroko, yang korbannya cukup banyak, yang tewas itu, yang wafat di atas 2000-an. Begitu juga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir bandang di Libya, dengan korban juga cukup banyak di atas 3000-an. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka semuanya. Bitilkan niyah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum nanti kita baca satu hadis panjang yang cukup lengkap tentang al-hasad, al-kibr, ar-riya wal ujub, saya mengingatkan bahwa
perhitungan kalender Hijriah hari ini adalah akhir Safar 1445 Hijriah. Nanti sore atau nanti malam bersamaan dengan masuknya waktu maghrib, tenggelamnya matahari di ufuk barat, kita sudah memasuki 1 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sambut song-song gembira bulan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabiul Awal dengan meningkatkan mahabbah kecintaan kita kepada beliau. Mahabbah kecintaan yang akan nanti di hari kiamat menghantarkan pencinta-pencintanya untuk membersamai beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda beliau, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun yang cinta sama aku, dia akan bersama-sama aku nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin, hadirnya dulu Nabi Muhammad adalah karunia rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Dan itu disabdakan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 58. Di firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad, bi fadlillah, karena karunia Allah, wa bi rahmatihi, karena rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Artinya kita kalau dapat karunia dari Allah, kalau dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka bergembiralah. Fa ayyu fadlin wa ayyu rahmatin akbar min irsalillah Muhammadan rahmatan lil alamin. Karunia mana lagi, rahmat Allah mana lagi yang lebih besar dibandingkan dengan Allah utusnya Nabi Muhammad sebagai rahmat lil alamin. Kalau tidak karena Nabi Muhammad, mungkin kita sampai saat ini masih dalam kesesatan. Maka ada hadis, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Itu kan artinya kalau tidak karena Nabi Muhammad, kalau tidak karena sabda-sabda beliau, kalau tidak karena sunnah-sunnah yang beliau bawa, mungkin kita dalam keadaan sesat. Maka sekali lagi, ayo kita sambut song-song gembira bulan kelahiran Nabi Muhammad dengan meningkatkan mahabbah kecintaan kita kepada beliau. Bagaimana ekspresi cinta ini? Cinta sama Rasul, kalau dulu ada buku yang ditulis oleh Dr. Fadl Ilahi, judulnya Hubbun Nabi wa Alamatu Hubbi. Cinta sama Nabi dan tanda orang itu cinta sama Nabi. Karena kalau saya tanya cinta sama Nabi, pasti mulut kita akan mengatakan ya cinta. Mau masuk surga sama Nabi, mulut kita pasti akan mengatakan ya mau. Tapi apa bukti cinta kita sama Rasulullah? Yang pertama, di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Fadl Ilahi, orang yang cinta sama Nabi al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbatihi. Dulu kalau Rasulnya masih hidup, ada keinginan begitu kuat untuk senantiasa membersamai Rasul, untuk senantiasa memandang, menatap Rasul. Karenanya ada sahabat namanya Abu Hurairah. Itu dia tinggalnya di As-Suffah Al-Masjidin Nabawi. Suffah Al-Masjidin Nabawi, di beranda di emperan Masjid Nabawi. Kenapa? Karena dia seakan tidak ingin berpisah dari Rasulullah. Maka kalau kita baca hadis, dikit-dikit hadis itu dari an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Bahkan Abu Hurairah ini sampai kepentingan pribadinya itu seakan terabaikan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu tidak menikah kecuali nanti setelah Rasul itu wafat. Al-hirsu ala ru'yati wa suhbati. Ada keinginan begitu kuat dari sahabat-sahabat dulu untuk senantiasa membersamai Rasul, memandang Rasul. Saat ini Rasulnya sudah wafat. Lalu apa ekspresi cinta kita? Ada hadis yang bunyinya, man ahabba syai'an akthar min dzikri wa man ahabba an-nabi akthar min as-salati alaihi. Yang cinta kepada sesuatu, dia akan menyebut-nyebut yang dia cinta. Maka yang cinta sama Rasul, dia akan menyebut-nyebut
kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menyebut-nyebutnya? Dengan berucap salawat dan salam. Karena ini perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ayat ini turun, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," kata sahabat, "Assalamu alaik faqad arafna." Adapun mengucap salam kepadamu kami paham, kami mengerti ya Rasulullah. Kalau ketemu Rasul, sahabat mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah. Tapi mereka bertanya sama Rasulullah, wa kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana kami bersolawat kepadamu? Maka Nabi menjawab dengan sangat singkat solawatnya, Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin. Nabi Muhammad tidak menyebut Sayyidina karena tidak mungkin beliau memuji-muji dirinya sendiri. Nah, kita umatnya sadar diri saja. Tapi ada seorang ulama, cucu atau cicitnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Aulia, namanya Syekh Fadil. Beberapa tahun yang lalu pernah ke Indonesia dia. Kemudian singgah salah satunya itu di pondok pesantren Miftahul Ulum Kiai Ishaq Yahya. Dia ngasih ijazah tuh. Salah satu ijazah yang disampaikan kepada hadirin yang pada waktu itu hadir di sebuah haflah menyongsong kehadiran beliau tentang sholawat. Bagaimana bunyinya? Maka dia mengajarkan kepada kita karena ayatnya bunyi Allahumma sholli wa sallim, bersolawatlah dan ucapkan salam. Maka solawat yang dia ijazahkan kepada semua yang hadir saat itu adalah ucapan seperti ini, Allahumma sholli wa sallim, langsung jadi digabung. Kalau kita kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad biasanya gitu, tapi ini enggak, beliau gabung Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Bahkan beliau saat itu mengucap bilangan. Perbanyak bersolawat, kalau jangan sampai kata beliau kurang dari 313 kali setiap harinya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. 313. Dari mana angka 313? Itu sahibu Badar, sahabat-sahabat yang membersamai Rasul dalam perang Badar, perang yang amat sangat menentukan eksistensi umat Islam. Kalah, selesai sudah umat Islam, kita nggak akan ada. Maka Rasul kumpulkan sahabat yang 313. Ini akan berhadapan dengan pasukan musuh kafir Quraisy yang jumlahnya itu 3 kali lipat, mereka 950. Rasul di depan sahabat-sahabatnya dimotivasi, di pompa semangat jihadnya. Kata Rasul, ya Rabb, di depan sahabat-sahabatnya sambil menunjuk ke langit, intuhlik hadhil isabah lan tu'bad alal ardi abadan. Ya Allah, kalau seandainya pasukan Badar ini kalah, hancur, lan tu'bad alal ardi abadan, engkau selamanya di atas muka bumi ini tidak akan pernah disembah. Karena kalau pasukan Badar saat itu kalah, Nabi Muhammad juga akan dihabisi oleh kafir Quraisy. Tapi alhamdulillah, bimadadin wa imdadin minallah, karena bantuan Allah, pasukan Badar bisa mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya itu 3 kali lipat. Jadi bunyi sholawatnya yang diijazahkan Syekh Fadil, cicitnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bunyi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Kalau bisa jangan sampai kurang, setiap harinya 313 kali. Yang kedua, tanda cinta seseorang kepada Nabi, kalau dulu itu badlun nafsa wan nafis dunal habib, dia akan berkorban apapun demi sang kekasih. Jiwanya, hartanya dikorbankan demi sang kekasih Rasulullah. Lihat Sayyidah Khadijah.
saudagar kaya, tapi hampir seluruh kekayaannya itu dipersembahkan buat perjuangan dakwahnya Rasul. Lihat sahabat-sahabat yang membersamai Rasul dalam perang Hunain. Ketika Rasul dihujani anak panah, sahabat seakan tidak rela kalau kulit Rasul itu tersentuh anak panah. Mereka menjadi tameng dirinya Rasulullah dari serbuan anak-anak panah kafir-kafir Quraisy. Dia berkorban apapun demi sang Rasul. Maka kalau saat ini ada kelompok-kelompok yang melecehkan Rasulullah, seperti itu sering sekali dari misalkan Denmark itu melecehkan Rasulullah. Umat Islam hampir di seluruh pelosok dunia itu harus tergerak membela sang Rasul. Nah, yang tidak kalah pentingnya, tanda cinta sama Rasul adalah imtithalu awamirih wajtinabu nawahih, nusratu sunnati wadzabbu an syariah. Mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasul, menjauhi larangan-larangan Rasul, membela sunnahnya, mempertahankan syariatnya. Ini yang cinta sama Rasul. Maka orang yang cinta sama Rasul itu, dia selalu sholatnya itu berjamaah. Kenapa? Karena Rasul dulu sejak difardukan sholat fardu yang 5 waktu, Rasul itu nggak pernah sholat fardunya itu dilakukan munfaridan, sendirian. Selalu dilakukan secara berjamaah. Maka orang yang selalu sholat berjamaah itu sudah ittiba'u sunnati Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Karena Rasul juga pernah bersabda, man idda'a hubban nabi min ghairi ittiba' kadzdzab. Kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi, tapi dia tidak pernah mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dia dusta, dia bohong. Masyiral muslimin, mudah-mudahan dengan akan datangnya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasul, mahabbah kecintaan kita kepada beliau akan bertambah dan akan menghantarkan kita pencinta-pencintanya untuk membersamai Rasulullah nanti di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, ini ada hadis panjang di bab setelah ma'asi al-qulub. Di bab tentang ma'asi al-qulub. Jadi bahasan sebelumnya kan kita berbicara tentang ma'asi al-qulub. Ada hasad, ada riya, ada al-ujub, ada al-kibru, ada al-fakhr. Nah, ada satu hadis sangat panjang kalau menurut saya. Maka ini hadisun wahidun jami'un. Satu hadis yang menghimpun tentang masalah al-hasad, orang yang dengki sama orang lain, al-kibru, sombong, ar-riya, suka memamerkan amalannya, al-ujbu, berbangga diri dengan amal ibadahnya. Di pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa seseorang itu bisa sombong karena 7 hal. Biasanya kalau orang punya 7 hal ini, dia akan menyombongkan dirinya. Apa yang pertama? Yang pertama al-ilm. Orang itu sombong karena ilmunya. Yang kedua, orang bisa sombong karena apanya? Al-amalu wal ibadah. Amal ibadahnya. Malam dia tahajud, siang dia puasa, zakat, infak, sedekah dia bayarkan. Sehingga melihat orang yang lain itu di mata dia, mereka itu nggak ada apa-apanya katanya. Aku ini bangun malam, aku ini puasa sunnah, aku ini sedekah. Itu dengan amal ibadahnya. Yang ketiga, orang sombong itu karena nasabnya. Nasab itu keturunan. Biasanya orang kalau punya nasab orang mulia dia. Ayahnya mungkin guru, ayahnya mungkin presiden, gubernur, anggota dewan. Itu ada kebanggaan dia. Sombong biasanya begitu. Lihat no, siapa babe gue. Nah itu. Yang ketiga itu orang sombong itu karena nasabnya. Yang keempat, orang sombong itu karena al-jamal. Al-jamal kalau perempuan itu kecantikan, keelokannya. Kalau laki-laki itu ketampanannya. Biasanya kalau laki-laki yang tampan, perempuan yang cantik itu pengen hubbul zuhur, selalu nampak di depan orang banyak. Tapi kalau dia wajahnya pas-pasan, dia selalu menyembunyikan dirinya.
Itu ada sifat ingin membanggakan diri, menyombongkan diri karena kecantikan, karena keelokan, karena mungkin ketampanan kalau laki-laki. Itu 4. Yang kelima, orang menyombongkan dirinya itu karena al-quwah, kekuatannya dia. Bisa diartikan kekuatan fisik atau mungkin kekuatan yang lain, kekuatan finansial misalkan. Kekuatan fisik biasanya orang kalau sudah jadi jagoan, kalau orang Betawinya main pukulnya dapat, itu petantang petenteng dia. Itu orang sombong karena al-quwah, kekuatannya. Yang keenam, al-mal. Orang sombong itu karena hartanya. Kalau orang-orang mungkin parkir mobil, dia punya mungkin mobilnya yang lebih bagus, Alphard, seakan dia mengatakan, minggir, Alphard mau parkir nih. Apalagi kalau sudah Lamborghini naik mungkin di atas aspal itu, mungkin mobil-mobil yang lain dianggap kacangan katanya. Ada perasaan menyombongkan diri karena harta. Dan yang terakhir, orang itu bisa al-kibru wa takabbur, sombong dan menyombongkan dirinya yang terakhir karena al-atsba wa talamil. Banyak pengikutnya, banyak muridnya. Murid gua, ini pengikut gua. Kalau sekarang mungkin karena dunia media sosial, banyak followersnya. Lihat followers saya sudah sekian juta. Wah, membanggakan dirinya dia. Sombong dia dengan followersnya itu. Masyiral muslimin, ini ada satu hadis lengkap. Al-akhbar fil hasad wal kibar wal riya wal ujub katsira wa yakhfika fiha haditsun wahidun jami'. Hadis-hadis tentang sifat dengki, singkat, sombong, takabur, riya memamerkan amalannya, ujub berbangga diri dengan hasil usahanya atau amal ibadahnya banyak sekali. Cukuplah buat kamu ini satu hadis saja, tapi hadis ini wahidun jami'un, lengkap menghimpun tentang hadis berbicara tentang al-hasad, al-kibru, al-riya, al-ujbu. Nah ini, masyiral muslimin, saya jadi teringat nanti di hari kiamat itu ada orang kata Rasul muflis. Muflis itu bangkrut. Maka Rasul tanya, wahai sahabat-sahabatku, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat bertanya, man la malalahu, orang yang enggak punya harta. Kata Rasul, bukan begitu. Orang yang mukhlis itu bukan yang seperti itu. Orang yang nanti di hari kiamat datang menghadap Allah dengan pahala solatnya, puasanya, zakatnya, sodakohnya. Tetapi pahala-pahala yang begitu banyak, ini bisa rusak katanya, bisa hilang sama sekali. Karena dia di dunia dulu dengan pahala-pahala ini, tapi dia kadang menyombongkan dirinya, mencerca orang lain, yastumu hadza, yasubbu hadza, wa ya'khudhu mala hadza, ngambil harta orang lain, mencerca orang lain, menggunjing orang lain, sehingga pahala-pahalanya itu diambil, diberikan kepada orang yang digunjing, diambil, diberikan kepada orang yang pernah dicercanya. Kalau sudah habis semuanya, sementara orang masih antri untuk mendapatkan hak dari orang tadi, maka kesalahan-kesalahan orang lain itu diambil, ditimpakan kepada dia. Allahu akbar walillahilhamd. Nah, ini hadisun jami'. Rawa Ibnul Mubarak bi isnadi an rajulin. Ini hadis ini riwayatnya Ibnul Mubarak dengan sanad dari beliau. Tentang seorang laki-laki, dia bertanya kepada Mu'adz ibnul Jabal. Mu'adz ibnul Jabal dulu sahabat yang sering sekali diutus oleh Rasul ke berbagai tempat. Rasul percaya sama sahabat yang satu ini, Mu'adz ibnul Jabal. Pernah Mu'adz ibnul Jabal itu dikirim ke Yaman, jauh waktu itu, dan belum ada kendaraan secepat atau seperti saat ini, belum ada mobil. Kendaraan paling jauh unta, kuda. Mu'adz ibnul Jabal pernah diutus ke Yaman. Rasul nanya sama Mu'adz ibnul Jabal, ya Mu'adz,
Bima taqdi idza arada bika qada. Nanti kalau kamu di Yaman, kalau ketemu masalah yang membutuhkan hukum, bagaimana kamu menghukuminya? Kalau sekarang kan, dulu Rasul masih hidup, mungkin kalau sekarang tinggal, ya Rasulullah, ini ada masalah ini nih, bagaimana nih? Sekarang aja banyak begitu. Orang-orang punya masalah ini, tinggal chatting sama gurunya, posting telepon gurunya. Ini ada masalah ini, bagaimana solusinya? Dulu belum ada handphone, belum ada televisi, belum ada radio, belum ada satelit. Maka Rasul nanya sama Mu'adz ibnul Jabal ketika akan diutus jauh ke Yaman, bagaimana kalau ada kasus hukum kamu menanganinya? Kata Mu'adz, aqdi bi kitabillah, aku akan merujuk kepada kitabullah Al-Quran. Kata Rasul, kalau nggak ada di Al-Quran, fa illam tajid fa bi sunnati Rasulillah. Kata Mu'adz, aku cari di sunnah Rasul. Lalu Rasul nanya lagi, wa illam tajid bi sunnati Rasulillah, kalau di sunnah juga nggak ada. Mu'adz bilang, ajtahidu ra'yi, saya berijtihad dengan kekuatan pikiran saya. Rasul menepuk bangga dadanya Mu'adz sambil mengatakan, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yardallahu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi waffaqa rasulillah, yang telah memberikan taufik hidayah kepada utusannya, utusan Allah. Artinya utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima yardallahu wa rasuluh, dengan sesuatu yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, ini Mu'adz ibnul Jabal. Suatu hari ada seorang laki-laki tanya sama Mu'adz, ya Mu'adz, haditsni hadisan sami'tahu min Rasulillah. Sampaikan kepada saya sebuah hadis. Kalau dulu orang nanya sama sahabat Rasul itu begitu. Datang kepada orang yang tahu, sampaikan saya satu hadis dari Rasulullah. Dia minta kepada Mu'adz, sampaikan kepada saya satu hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu orang ini nanya, baka Mu'adz. Nah, Mu'adz langsung nangis dia. Nangis. Lama nangisnya. Kata yang bertanya ini, hatta dzanantu annahu la yaskut. Sampai aku menduga saat ini Mu'adz ini enggak pernah akan berhenti dari tangisannya. Makanya dulu Bilal itu, Sayyidina Bilal, ketika Rasul wafat itu nggak mau dia berada di Madinah Al-Munawwarah, karena selalu teringat sama Rasul. Dia mencucurkan air mata, dia keluar dari Madinah Al-Munawwarah. Ini Mu'adz juga begitu. Ketika ada seorang laki-laki bertanya tentang, sampaikan kepada saya satu hadis, Mu'adz ibnul Jabal berhenti dia, lalu nangis. Lama nangisnya, sampai orang ini menduga jangan-jangan dia nggak akan berhenti ini dari tangisannya. Tapi sudah cukup lama baru dia berhenti dari tangisannya. Dia diam dari tangisannya. Lalu ditanya, summa qala wa syaqwa ila Rasulillah wa ila liqa'ih. Yang keluar dari mulutnya nggak langsung dijawab. Mu'adz ibnul Jabal lalu ngomong, wa syaqwa wa syauqah, alangkah rindunya aku kepada Rasulullah. Jadi begitu ditanya, itu sahabat-sahabat dulu begitu sama Rasulullah itu. Rasulnya udah nggak ada, ditanya tentang nangis, baru ngomong, bukan langsung menjawab. Wa syauqah ila Rasulillah, alangkah rindunya aku kepada Rasulullah. Wa ila liqa'ih, alangkah kuatnya keinginanku untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, lalu Sa'ad ibnu Mu'adz ibnul Jabal ngomong begini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku. Jadi ini hadis khusus Rasul sampaikan ke Mu'adz. Rasul bilang, aku pernah mendengar satu hadis khusus disampaikan kepadaku. Apa hadisnya? Ya Mu'adz, kata Rasulullah, wahai sahabatku Mu'adz, inni muhadditsuka bihaditsin, aku akan sampaikan kepadamu sebuah hadis.
In anta hafiltahu nafa'aka indallah. Kalau kamu jaga, kalau kamu hafal, kalau kamu jaga hadis ini, insya Allah hadis ini akan bermanfaat buat kamu ketika kamu berada di sisi Allah. Ini hadisnya panjang nanti. Kalau tidak hafal, kita paling tidak mengerti, paham artinya nih. Wa in dhayya'tahu, tapi kalau kamu menyia-nyiakan hadis yang satu ini yang akan aku sampaikan, walam tahfazku, kamu enggak hafal, kamu enggak jaga, in qata'at hujjatuku indallah, maka akan terputus alasanmu ketika kamu berada di hadapan Allah. Jadi nanti orang semuanya masing-masing berada di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Kata Rasulullah kepada Muaz, kalau kamu baca, kalau kamu hafal, kalau kamu jaga, tidak kamu sia-siakan, hadis ini akan bermanfaat ketika kamu berada di hadapan Allah. Begitu sebaliknya, kamu tidak punya alasan lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, ya Muaz, kata Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlak qabla an yakhluqas samawati wal ard. Ini hadisnya panjang, begini bunyinya. Wahai Muaz, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menciptakan 7 malaikat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah ciptakan 7 malaikat. Faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawaban 'alaiha. 7 malaikat ini ditempatkan oleh Allah di masing-masing langit. Langit itu nanti ada sab'a samawat, 7 lapis langit. Langit yang paling dekat dengan bumi disebut Sama'ud Dunya. Nih, langit paling dekat dengan bumi itu disebut Sama'ud Dunya. Ada 7 lapis langit. Sebelum Allah ciptakan 7 lapis langit ini, Allah ciptakan terlebih dahulu 7 malaikat untuk berada atau ditempatkan di langit-langit tersebut sebagai bawaban, penjaga. Nah, fatasudul hafazatu. Nah, udah selesai. Di tiap-tiap langit itu ada penjaga pintunya. Maka naiklah al-hafazah, malaikat pencatat amalan kita. Ini amalan kita semuanya dicatat nih. Nah, ada catatannya. Nanti malaikat pencatat amalan manusia itu naik ke langit dengan membawa catatan kita ini. Mudah-mudahan catatan kita ini catatan baik semuanya. Diberikannya dari sisi tangan kanan ini. Mudah-mudahan begitu. Kalau tangan nanti ngasihnya begini, nih catatan kamu. Udah pasti itu tempatnya neraka. Tapi kalau ini catatan baik kamu, mudah-mudahan diberikannya dengan tangan kanan ini. Naik tasudul hafadzah, malaikat penjaga langit, pencatat amal kita itu naik ke langit. Bi amalil abdi, membawa amalan kita. Min hinin yusbih ila hinin yumsi. Naik ke langit sambil membawa catatan amal kita dari pagi sampai sore hari, atau dari pagi sampai malam. Ini antum nih yang datang ke masjid, yang melangkahkan kakinya ke masjid, yang duduk di majelis ilmu, yang berzikir di sini, itu ada catatannya dari pagi sampai sore hari. Itu dibawa oleh malaikat pencatat amal seseorang naik ke langit. Lahunur kanuri syamsi, catatan amal tersebut itu bercahaya seperti cahaya matahari. Jadi kalau yang baik-baik itu naik, catatannya itu bercahaya. Begitu dibawa sama malaikat itu ada cahaya seakan-akan naik ke langit. Hatta idza sa'adat bi ila sama'i dunya. Begitu dia sampai ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang paling dekat dengan kita nih. Langit yang paling dekat dengan manusia itu Sama'ud Dunya. Langit pertama itu Sama'ud Dunya, langit pertama itu. Zakathu wa kassarathu. Para malaikat-malaikat yang ada itu, penjaga pintu-pintu langit itu, zakathu. Zakathu itu para malaikat ini, waduh,
memuji-muji. Wa katsaratu, ini baik benar nih amalannya. Wa katsaratu, banyak benar nih amalannya. Seakan makan malaikat-malaikat penjaga pintu langit itu ngomong begitu. Zakathu wa katsaratu, baik benar nih, mulia benar nih amalannya, banyak benar nih amalannya. Fayaqulu al-malak al-muwakkalu biha lil hafadhah. Tetapi ketika malaikat tadi ini naik sambil mengatakan, ini amalannya bagus, ini amalannya banyak, maka malaikat yang diwakilkan atau yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal-amal tersebut ini, sama malaikat penjaga pintunya itu dibilang ini, fayaqulu al-malak al-muwakkalu biha lil hafadhah. Malaikat penjaga pintu langit yang pertama ngomong ke malaikat yang pencatat amal baik buruk seseorang itu. Idribu bihi ilas sam. Idribu bihadzal amal wajha sahibi. Kata penjaga pintu langit yang pertama, lemparkan amalannya ini ke wajah pelakunya, ke wajah pemiliknya. Kita ini melakukan ini. Begitu sampai di langit yang pertama, malaikat pembawa catatan itu udah gembira, karena catatannya itu baik, catatan baiknya itu banyak. Tapi sama malaikat penjaga pintu langit yang pertama dibilang, idribu bihadzal amal wajha sahibi. Lemparkan amalan tersebut ke muka yang beramal dengan amalan tersebut. Ana sahibul ghibah, kata malaikat ini, aku adalah penanggung jawab atau yang bertugas untuk mengawasi orang-orang yang suka menggunjing di dunia. Amaroni Rabbi alla ada amalaman igtaba'an nas yujawiduni ila ghairi. Allah memerintahkan aku, kata malaikat, yang suka mengawasi orang-orang yang suka menggunjing. Allah perintahkan aku agar aku tidak boleh membiarkan orang yang suka menggunjing melewati aku sampai dia naik ke langit-langit selanjutnya. Jadi di langit yang pertama itu kita dihadang oleh malaikat penjaga pintunya, yang diantara tugasnya di samping menjaga pintu, dulu dia sering mengawasi siapa-siapa yang suka menggunjing manusia di dunia ini. Maka malaikat ini bilang, jangan biarkan orang ini naik ke langit yang setelahnya, kecuali kalau memang dia ini, kalau dia suka menggunjing, jangan biarkan orang ini naik ke langit yang setelahnya. Dia artinya malaikat ini tidak memperkenankan untuk dilewati kalau orang ini suka menggunjing. Tsumma qala, tsumma ta'ti al-hafadhu bi amalin shalih min a'malil abdi lahu nurun. Udah selesai. Jadi begitu ditahan di situ, amal-amal solehnya itu, oh si fulan ini pernah menggunjing, amalan baiknya tadi diambil dulu, diberikan kepada orang-orang yang pernah digunjing. Jadi kalau tadi dia misalkan membawa amalan 10, setelah dikurangi ini menjadi berkurang dia, karena dia suka menggunjing. Baru kalau sudah tertutupi bisa naik lagi. Tsumma ta'ti al-hafadhah, naik lagi malaikat tadi pencatat amal baiknya itu, bi amalin shalihin, dengan amal-amal soleh si hamba tadi, min a'malil abdi lahu nur, bercahaya, fatuzakkihi wa tukatsiru, mengatakan ini amalan-amalan si hamba ini yang mulia, amalannya juga banyak, karena lolos satu tadi setelah dikurangi dengan gunjingannya, tablugh bi ilas sama isanya, naik ke langit kedua, sampai nanti ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, masing-masing di situ ada penjaganya yang menjaga seluruh apa yang kita lakukan di dunia. Kalau kita punya amal baik, kita suka menggunjing, diambil amal baik kita, diberikan kepada orang yang pernah kita gunjing.
Nanti kalau ada orang yang suka hasad, begitu juga. Ada orang yang suka riya dengan amalannya, begitu juga. Ada orang yang nanti suka membanggakan dirinya, diambil dulu amalannya, amalan baiknya, dikurangi dengan yang itu tadi. Orang misalkan suka riya, amalan pahalanya banyak, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi begitu nanti melewati satu pintu, di situ dia ditahan oleh malaikat penjaga pintu tersebut. Amalan-amalan yang ada riyanya, kurangi. Ini riya, ini riya, ini riya, ini riya. Begitu juga dengan nanti, kurangi, nyombong. Ini sombong, ini sombong, ini sombong. Dikurangin semuanya berdasarkan amal-amal buruk yang pernah dia lakukan. Jadi amal baiknya nanti akan berkurang berdasarkan amal buruk yang pernah dia lakukan ini. Sampai nanti ada orang-orang yang dikatakan al-muflis, dia itu bangkrut. Hati-hati dengan semua amalan-amalan kita ini, karena waktu, saya mungkin di lain waktu kita, ini panjang sekali hadisnya dan bagus sekali hadis ini. Jadi sekali lagi nanti kita akan menuju ke 7 lapis langit. Di masing-masing lapisan langit tersebut ada penjaganya. Malaikat pencatat amal baik kita sebetulnya sudah bangga betul, ini catatan amal si fulan. Tapi begitu naik ke langit pertama, ditahan dia. Saya lihat dulu, suka menggunjing nggak? Oh ternyata dia suka menggunjing, dikurangin. Saya lihat dulu nanti, suka sombong nggak? Naik. Kalau udah bersih, naik, dikurangin lagi. Saya lihat dulu, orangnya ini suka riya atau tidak, dikurangi, terus dikurangi amalan-amalannya. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Apalagi nanti kalau sudah berbicara tentang amalan yang erat kaitannya misalkan dengan harta seseorang, Allah, berat. Makanya dulu kalau orang-orang yang mau sufun bil waro takut banget tuh. Orang yang waro itu apa? Yang waro itu artinya dia bukan cuma menolak yang haram, bukan cuma menolak yang subhat, tapi yang halal sekalipun ditaklil, diminimalisir. Nyarinya halal, tapi dia nggak mau berlebihan. Ini orang yang mau sufun bil waro dulu begitu. Ini ada cerita cukup menarik begini. Ada orang jual beli tanah. Tanahnya sudah terjual, sudah beralih tangan, dan penjualnya pun sudah mendapatkan uang dari hasil penjualannya tadi. Jadi jual beli tanah, tanahnya sudah terjual, pemilik tanah yang semula itu sudah mendapatkan bayaran, kemudian tanahnya tadi sudah berpindah ke pemilikan. Suatu hari oleh orang yang membeli ini, tanah yang sudah dibelinya tadi ingin dibangun. Begitu ingin dibangun, ternyata begitu digali, di dalamnya itu ada sebongkah emas. Begitu digali ada sebongkah emas, maka pembeli tanah yang tadi ini begitu melihat emas, dia mengatakan, ini bukan emas saya. Saya tidak pernah membeli emas, saya membeli tanah. Ini pasti emas pemilik orang yang menjual tanah kepada saya. Beda benar kan dengan kita. Kalau kita beli tanah, begitu kita gali di dalamnya ada emas, mungkin kita akan mengatakan alhamdulillah. Nggak usah dikasih tahu orang yang dulu menjual tanahnya kepada kita. Kalau ini enggak, ini bukan emas saya cuma membeli tanah, saya tidak membeli emas, ini bukan hak saya kembalikan kepada pemiliknya. Dikembalikan kepada orang yang membeli tadi, orang yang menjual tadi. Saya beli dari Anda tanah, begitu saya gali ada emasnya, ini bukan milik saya, pasti ini milik Anda. Ternyata penjualnya juga orang yang mau sufun bil waro, terkenal karena sifat waroknya itu. Dia menolak, katanya, enggak, saya sudah menjual tanah itu kepada Anda, dan saya tidak pernah memendam emas di tanah yang pernah saya jual. Ini bukan emas saya. Kalau sekarang kan nggak ada mungkin orang yang begitu.
Kalau dikembalikan, iya, itu emas saya lupa. Itu saya pendam dulu di situ. Mungkin dia akan begitu. Dua orang ini berseteru, masing-masing tidak mau mengambil emas tersebut. Itu kan saking waroknya orang-orang dulu. Masyaallah muslimin, akhirnya ditengahi oleh seorang hakim. Kata si hakim, sudah, kalau kalian tidak mau memiliki emas ini, bukan mau diambil sama hakimnya, sama si Kodi. Dia tanya, kamu punya anak? Ya. Kamu punya anak? Ya. Anak kamu ada yang laki-laki? Ya. Kamu ada yang perempuan? Ya. Jodohkan anak kamu dengan anak yang ini. Anak pembeli dengan anak penjualnya akhirnya dijodohkan itu. Emas itu berikan kepada anak-anak kamu. Bayangkan dapat emas tapi tidak mau menerima. Ada lagi cerita, orang beli buah 5 kilo, katakan beli apel 5 kilo. Saking waroknya sampai di rumah, apel yang dia beli tadi ditimbang ulang. Begitu ditimbang, ternyata timbangannya bukan 5 kilo, tapi 5 kilo setengah, lebih setengah kilo. Kalau antum beli apel 5 kilo, sampai di rumah 5 kilo setengah, dibalikin lagi nggak? Ini nggak mau dia. Saya beli 5 kilo, ini 5 kilo setengah. Saya nggak mau yang setengah ini. Dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau kita beli apel 5 kilo, kapan kita balik kepada pemiliknya? Penjualnya itu. Kita balik sama penjualnya kalau apel yang kita beli kurang. Beli 5 kilo, ternyata begitu kita timbang ulang 4 kilo setengah. Balik kita ke penjualnya. Kurang ajar kamu. Saya beli 5 kilo cuma dikasih 4 kilo setengah. Tapi kalau lebih diem-diem. Orang-orang dulu salafus soleh yang mausufun bil wara sampai sedemikian rupa. Allahu akbar walillahil hamd. Ini berbicara tentang sifat-sifat wara, zuhud, berhati-hati. Mudah-mudahan nanti kalau sudah tuntas hadis-hadis yang bercerita tentang amal-amal baik kita ini, kita terhindar dari sifat-sifat buruk seperti riya, dengki, ujub, takabur. Mudah-mudahan amal-amal soleh yang kita lakukan ini selamat sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan sekitar masalah ini atau masalah yang lain. Hal min soal. Ada yang mau bertanya? Hal min soal. Ada yang mau bertanya? Cukup. Pas. Sudah waktu syuruk sudah ya. Tadi udah 10 menitan lah. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semuanya. Sekali lagi saya mengingatkan, nanti malam masuk waktu maghrib kita sudah berada di 1 Rabiul Awal. Ayo basahi bibir ini dengan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, imtithalul awamir, bawa sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan semakin cintanya kita kepada Rasulullah, di hari kiamat kita akan bersama-sama Rasul di surganya Allah, sebagaimana sabda beliau, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.